Sobat Adsen, salam pintar! Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai ketenaga kerjaan. Kalian siap? Baik Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Bu Heni adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anak dan keluarganya. Jika ditinjau dari pembagian struktur penduduk, Bu Heni termasuk A. Penduduk usia kerja, B. Angkatan kerja, C. Bukan angkatan kerja, D. Pengangguran, serta yang E. Jawaban A dan C benar. Oke. Struktur penduduk suatu negara itu bisa kita bagi ke dalam beberapa golongan ya. Oke. Penduduk. Oke, ini penduduk suatu negara ya. Nah, ini bisa dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah usia kerja. Yang kedua adalah bukan usia kerja ya. Bukan usia kerja. Nah, kalau menurut undang-undang, penduduk yang masuk usia kerja itu rentangnya kurang lebih ya 15 sampai 64 tahun. Ya. Nah, untuk penduduk yang tergolong bukan usia kerja berarti umurnya kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun ya. Oke. Nah, ternyata untuk usia kerja itu dibagi lagi ke dalam dua golongan ya. Oke. Yakni dua golongan ya. Yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja. Oke. Nah, penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja berarti di usia 15 sampai 64 tahun dan aktif bekerja atau aktif mencari pekerjaan. Jadi untuk penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja itu dibagi ke dalam dua golongan lagi, yakni pekerja ya alias bekerja dan pengangguran ya. Jadi ini bagi dua, pekerja dan pengangguran. Oke. Nah, untuk definisi pekerja, kita semua sudah tahu ya, berarti yang memiliki pekerjaan ya. Kalau pengangguran, ini artinya adalah setiap penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja dan sedang aktif mencari pekerjaan ya. Jadi kalau ada pemuda misalnya usianya 20 tahun, tapi dia nggak pengen cari kerja, dia juga nggak ada minat untuk bekerja, berarti nggak bisa kita masukkan ke dalam angkatan kerja. Jadi dimasukkannya ke dalam bukan angkatan kerja, gitu ya. Jadi yang kita maksudkan di sini pengangguran adalah orang yang belum punya pekerjaan, ya kan? Dan masuk ke dalam angkatan kerja serta sedang aktif mencari pekerjaan, gitu. Nah, kalau yang termasuk ke dalam bukan angkatan kerja, itu dia usianya di antara 15 sampai 64 tahun, tapi dia nggak pengen cari kerja dan dia nggak minat untuk cari kerja. Contohnya seperti ibu rumah tangga, ya. Misalkan ibu rumah tangga, ya, IRT. Contohnya siswa, mahasiswa, ya, disabilitas, dan orang yang tidak memiliki pekerjaan serta tidak ingin bekerja. Oke. Nah, untuk definisi ini kan sebenarnya sama dengan IRT ya. IRT sama dengan siswa gini ya. Jadi mereka nggak punya pekerjaan, tapi juga nggak pengen bekerja karena ada fokus lain, misalnya untuk siswa belajar gitu ya. Jadi termasuk ke dalam bukan angkatan kerja. Nah, kalau kita kembali ke soal, dikatakan bahwa
Bu Heni adalah seorang ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus anak-anak dan keluarganya. Oke, karena di sini tidak diberikan keterangan mengenai umurnya, kita bisa simpulkan usia Bu Heni ada pada usia kerja ya, karena sebagai ibu rumah tangga. Dan setiap harinya mengurus anak-anak dan keluarganya, dia nggak pengen kerja. Nah, kalau begitu, dia masuk usia kerja, tapi nggak pengen kerja dan nggak pengen cari kerjaan. Nah, masuk ke dalam definisi bukan angkatan kerja. Sehingga nanti penggolongan Bu Heni ini yang pertama sebagai penduduk usia kerja dan yang kedua adalah sebagai penduduk bukan angkatan kerja. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan soal tersebut adalah yang E. Jawaban A dan C benar. Baik Sobat Adsan, kita akan membahas soal selanjutnya. Akhir-akhir ini banyak kasus kriminal yang dialami oleh tenaga kerja dari Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jenis kasus kriminal yang sering terjadi diantaranya pelecehan seksual dan kekerasan. Solusi dari permasalahan tersebut ditinjau dari sisi ketenaga kerjaan, yaitu A. Perlu dilakukan seleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. B. Meningkatkan komunikasi antara tenaga kerja dan Kedutaan Besar Indonesia di negara setempat. C. Perlu dilakukan penutupan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. D. Perlu adanya koordinasi menyeluruh antara tenaga kerja, penyalur tenaga kerja, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara setempat terkait potensi munculnya kembali kasus tersebut. E. Pemerintah perlu memutus hubungan dengan negara yang terlibat kasus kriminal dengan tenaga kerja Indonesia. Oke, Sobat Adsan, jadi pada soal tersebut ya, pokok permasalahannya adalah kasus kriminal ya, yang diantaranya ada pelecehan seksual dan kekerasan. Kasus kriminal. Nah, di sini kasus kriminalnya yang menjadi korban adalah si TKI-nya, ya, tenaga kerja dari Indonesianya, TKI. Nah, lalu yang menjadi pelakunya, menjadi tersangkanya, ya, adalah majikannya. Oke. Dari kasus ini, dari case ini, maka solusi yang tepat ya, pastinya adalah yang pertama menentukan dan mengevaluasi calon majikan. Ya dong ya, karena kan mayoritas ini pelakunya adalah si majikannya. Jadi perlu ada evaluasi dari calon majikan. Bagaimana cara mengevaluasi? Dilihat track record-nya ya, dari pekerja rumah tangga yang sebelumnya dipekerjakan. Siapa yang berhak untuk mengevaluasi? Nah, ini pemerintah boleh bekerja sama dengan penyalur tenaga kerja ya. Jadi evaluasi dari penyalur tenaga kerja. Nah, selain itu, pemerintah Indonesia juga harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah negara tujuan TKI tersebut ya, karena yang memiliki otoritas dan yang memiliki kewenangan untuk mengatasi peradilan, untuk mengatasi permasalahan adalah pihak negara tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia perlu kerjasama dengan negara tujuan ya, untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan ya potensi terjadinya kasus kriminal yang menjadikan TKI sebagai korban ya, negara tujuan TKI. Oke, jadi perlu ada koordinasi menyeluruh ya antara pemerintah Indonesia ya, lalu dengan penyalur tenaga kerja dan pemerintah negara tujuan ya. Selain itu pun juga harus ini ya. Nah, jadi ada saling kerjasama begini. Selain itu juga harus ada pembekalan ya dari para pemerintah ya, pemerintah Indonesia atau pemerintah negara tujuan beserta dengan penyalur tenaga kerja pada TKI yang akan dikirimkan begitu.
Oke, sekarang kita akan analisis nih dari opsi A sampai E, kira-kira yang paling sesuai dengan hasil analisis kita itu opsi yang mana? Yang A, perlu dilakukan seleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Nah, di sini yang A kurang tepat. Kenapa? Karena pokok permasalahannya bukan pada tenaga kerjanya, melainkan karena kasus yang dilakukan oleh majikan. Itu kan mayoritasnya ya. Jadi untuk yang A ini solusinya kurang tepat. Yang B, meningkatkan komunikasi antara tenaga kerja dan kedutaan besar Indonesia di negara setempat. Nah, ini juga solusinya kurang konkret ya, karena hanya meningkatkan komunikasi, berarti bukan tindakan preventif ya. Biasanya untuk yang B ini hanya digunakan sebagai tindakan ketika telah terjadi kasus kriminal. Jadi supaya memperlancar pelaporan dari korban ke pemerintah gitu. Yang C, perlu dilakukan penutupan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, ini juga langsung salah. Karena kalau dilakukan penutupan, yang terjadi adalah tenaga kerja Indonesia banyak yang menganggur ya. Karena lapangan pekerjaan Indonesia ini kurang, sehingga ini solusinya dan ini alasan kenapa banyak TKI yang dikirimkan ke luar negeri gitu. Jadi untuk yang C kurang tepat. Yang D, perlu adanya koordinasi menyeluruh antara tenaga kerja, penyalur tenaga kerja, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara setempat terkait potensi munculnya kembali kasus tersebut. Benar ya? Ini sesuai nih dengan yang kita analisis. Adanya koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang saling terkait ya. Jadi bukan hanya sebagai tindakan ketika telah terjadi kasus kriminal, tapi juga merupakan tindakan preventif gitu untuk mencegah kembali terjadi kasus kriminal. Jadi kita kunci jawaban yang paling benar yang D. Yang E, pemerintah perlu memutus hubungan dengan negara yang terlibat kasus kriminal dengan tenaga kerja Indonesia. Nah, ini salah ya. Kalau memutus hubungan, otomatis nanti kerjasama antar negara juga pasti akan bermasalah ya. Oke, jadi yang E ini kurang tepat. Sehingga solusi dari permasalahan tersebut yang paling tepat dan yang harus dilakukan adalah yang D. Perlu adanya koordinasi menyeluruh antara tenaga kerja, penyalur tenaga kerja, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara setempat terkait potensi munculnya kembali kasus tersebut. Baik, Sobat Adson, kita akan membahas soal selanjutnya. Sesuai dengan program pemerintah, saat ini muncul program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk A. meningkatkan pendapatan masyarakat, B. memberikan pendapatan tambahan bagi pekerja bergaji rendah, C. mengurangi beban masyarakat, D. mengembangkan keahlian dan keterampilan kerja pencari kerja, serta yang E sebagai pengganti kejar paket A, B, C guna memenuhi persyaratan kerja. Oke. Saat ini ya, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia ini membuat program yang disebut dengan Kartu Prakerja ya. Kartu Prakerja. Nah, jadi Kartu Prakerja ya, ini diberikan pada masyarakat ya, pada usia kerja yang memenuhi syarat ya, dengan beberapa kualifikasi dan beberapa seleksi begitu. Nah, bagi yang lolos untuk Kartu Prakerja, nanti dia akan mendapatkan dua fasilitas ya. Fasilitasnya adalah uang pelatihan. Nah, yang dimana uang pelatihan digunakan untuk membeli paket-paket pelatihan ya, yang sesuai dengan passionnya, yang sesuai dengan minatnya. Apalagi disesuaikan dengan karir yang ingin diambil begitu. Selanjutnya, selain uang pelatihan, masyarakat juga mendapatkan insentif. Nah, tujuannya adalah setelah mendapatkan pelatihan, maka masyarakat menggunakan atau mengaplikasikan keterampilan yang telah didapatkan, lalu mendirikan usaha yang menggunakan uang insentif tersebut. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tujuan utamanya Kartu Prakerja adalah untuk memberikan pelatihan keterampilan, ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan. Oke. Sekarang kita kembali ke soal ya. Yang A, meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah ya, karena prakerja ini hanya diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. B, memberikan pendapatan tambahan bagi pekerja bergaji rendah. Ini juga salah, karena kalau udah orang yang sudah bekerja ini nggak bisa mendapatkan prakerja ya. Yang C,
mengurangi beban masyarakat. Nah, ini juga kurang konkret ya, karena tujuannya ya ini untuk pelatihan keterampilan ya, bukan untuk mengurangi beban masyarakat, begitu. Yang D, mengembangkan keahlian dan keterampilan kerja pencari kerja. Benar ya yang D? Oke, kita kunci yang D adalah jawaban yang benar, serta yang E sebagai pengganti kejar paket A, B, C guna memenuhi persyaratan kerja. Nah, ini kurang tepat karena pelatihan yang disponsori oleh Kartu Prakerja itu sifatnya informal ya, bukan pengganti kejar paket A, B, dan C. Sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan tujuan Kartu Prakerja adalah yang D, mengembangkan keahlian dan keterampilan kerja pencari kerja. Baik Sobat Adson, demikian pembahasan soal mengenai ketenaga kerjaan. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adson juga bisa mengunjungi adson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adson, salam pintar!